Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verina. Saya adalah salah seorang dosen dari program studi pendidikan profesi bidan, jurusan Kebidanan Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program D3 Kebidanan. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kesehatan reproduksi, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah penciri dari keunggulan prodi yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan asuhan kesehatan reproduksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan didasari konsep, sikap, dan keterampilan sesuai dengan kewenangannya. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa di semester 4 Prodi D3 Kebidanan dengan bobot SKS sebesar 3. Mata kuliah ini diberikan oleh tim dosen sebanyak 6 orang, di mana di dalam proses pembelajarannya diharapkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan amanat dari prodi yang diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah ini terbagi ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 12 topik bahasan yang diberikan dalam 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Untuk topik bahasan yang dibahas dalam pembelajaran mata kuliah kesehatan reproduksi, yang pertama adalah konsep kesehatan reproduksi, yang kedua adalah konsep gender dalam kesehatan reproduksi, yang ketiga mahasiswa akan mempelajari situasi kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Untuk topik keempat, mahasiswa akan mempelajari situasi kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Yang kelima, mahasiswa akan mempelajari situasi kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Topik keenam dari mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari situasi kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan aborsi. Untuk topik ketujuh, situasi kesehatan reproduksi yang dipelajari berhubungan dengan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Untuk topik ke-8, mahasiswa akan mempelajari masalah kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan menopause. Topik ke-9, mahasiswa akan mempelajari masalah kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan infertilitas. Kemudian, pada topik ke-10, mahasiswa akan mempelajari terkait deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Topik ke-11, mahasiswa akan mempelajari kelas pranikah, dan topik ke-12 sampai ke-14, mahasiswa akan mempelajari terkait permasalahan pada remaja, termasuk kebersihan diri pada organ reproduksi, masalah pubertas, gizi pada remaja, perilaku seksual dan pacaran, kekerasan, LGBT, kehamilan remaja, dan pernikahan remaja. Untuk 14 kali pertemuan ini diberikan dengan berbagai metode yang pendekatannya dengan student centered learning. Pendekatan student centered learning ini dibagi dalam pembelajaran teori dan praktek. Untuk pembelajaran teori, mahasiswa diberikan dengan kuliah interaktif atau discovery learning, small group discussion, ataupun cooperative learning. Kemudian untuk pembelajaran praktik, mahasiswa akan diberikan dengan demonstrasi, contextual learning dengan wawancara, role play, dan simulasi. Adapun dalam proses pembelajaran teori, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya secara mandiri dengan memberikan penugasan. Penugasan berupa pembuatan makalah dan presentasi laporan makalahnya.
Bahan ajar dan referensi yang digunakan dalam mata kuliah kesehatan reproduksi ini adalah bahan ajar yang sudah terstandar baik nasional maupun internasional. Dosen pengampu mata kuliah dan tim mengembangkan panduan belajar berupa learning guide atau daftar tilik, kemudian juga mengintegrasikan hasil dari penelitian dosen baik berupa jurnal nasional maupun jurnal internasional dari yang terakreditasi maupun dari proceeding yang dipublikasikan secara internasional maupun nasional. Untuk penilaian dalam mata kuliah kesehatan reproduksi ini ada dua, yaitu dari penilaian teori dan penilaian praktik. Adapun karena bobot dari mata kuliah ini sebesar 3 SKS dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, maka proporsi penilaian untuk mata kuliah kesehatan reproduksi sebesar 50% penilaian teori dan 50% penilaian praktik, yang masing-masing dari penilaian teori ini berasal dari penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dan penugasan. Untuk penilaian praktik diambil dari praktik harian, ujian praktik dan dokumentasi. Adapun rancangan penilaian yang dibuat berupa pembuatan matriks dari subcapaian mata kuliah, kemudian dibuat matriks dalam bentuk evaluasi yang akan ditetapkan, kemudian menyusun instrumen evaluasi dan menentukan berapa bobot evaluasi yang dilakukan. Evaluasi ini dilakukan sejak dari pembelajaran teori maupun praktik. Di antaranya dengan tadi ya, UTS UAS, ada analisis kasus dan tugas pembuatan makalah, kemudian ada tugas presentasi, dan ada role play serta ada laporan proyek. Rubrik penilaian yang disiapkan dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa rubrik penilaian pembuatan makalah untuk penilaian teori, rubrik penilaian presentasi untuk penilaian teori, rubrik penilaian role play untuk penilaian praktik, dan rubrik penilaian proyek untuk penilaian proyek mahasiswa. Laporan akhir proyek berupa makalah berbentuk laporan wawancara kepada remaja yang menjadi penilaian ujian praktik. Berikut adalah salah satu contoh hasil laporan proyek wawancara remaja dari mata kuliah kesehatan reproduksi. Untuk praktik, mahasiswa didorong selain dalam praktik di laboratorium dengan melakukan role play dan simulasi pada edukasi kesehatan reproduksi perempuan, pada penilaian kanker serviks dengan IVA test, dan penilaian pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian mahasiswa juga dinilai dalam proyek dengan melakukan wawancara kepada remaja baik di sekolah maupun secara daring. Berikut adalah contoh video pembelajaran praktik yang diberikan kepada mahasiswa. Usianya berapa Ibu? 25 Ibu. 25 ya Ibu Salsa. Udah punya anak berapa Ibu? Alhamdulillah 1 Ibu. Udah 1 ya. Oke, Ibu Salsa ada keluhan apa Ibu? Ini Ibu payudara saya sebelahnya agak nyeri. Bagian nyeri, yang nyeri di sebelah kiri atau kanan?
Kiri ibu, Sebelah kiri ya. Sudah berapa lama ibu merasakan sakit atau sekitar seminggu ibu ada, udah seminggu. Nah, sebelumnya ibu udah tahu belum cara pemeriksaan payudara sendiri, atau biasanya orang-orang ibunya sadari, ibu udah tahu? Belum ibu. Oh, belum tahu. Nah, mungkin nanti akan saya praktekkan terlebih dahulu, sekalian ibu juga melihat ya Bu ya, agar nanti ibu bisa mempraktekkan di rumah ya Bu ya. Iya. Nah, apakah ibu bersedia? Boleh ibu bersedia. Baik, oke, ibu bersedia. Ibu ikut sebelah sini. Ini boleh dibuka dulu ya. Oke. Nah, ibu di sini mendekat di cermin ya Bu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Nah, langkah pertama, tangannya ditaruh di pinggang. Nah, kemudian ibu dilihat payudaranya apakah bentuknya sama, apakah warna dan ukurannya normal atau tidak normal ya Bu ya. Kemudian ada lekukan atau benjolan pada payudara atau mungkin ada kerutan. Nah, ibu dilihat. Nah, di sini tidak ada kelainan ya Bu ya pada payudara ibu. Nah, kemudian ibu angkat tangannya ke atas. Nah, apakah payudaranya terangkat atau tidak? Karena biasanya yang tidak normal itu ketika lengannya dinaikkan ke atas, payudaranya berada di bawah, jadi tidak ikut mengangkat ke atas ya Bu ya. Dan kemudian dilihat dipijit areolanya apakah keluar cairan atau nanah. Tidak ada cairan yang keluar ya Bu ya. Nah, kemudian disentuh juga daerah sekitar aksila atau ketiak ibu ya Bu ya. Jika tidak dirasakan sakit, berarti tidak ada tumor atau kanker yang ada di payudara ibu. Pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Ibu boleh bangun lagi. Bajunya dikenakan lagi ya Bu ya. Baik Ibu, hasil pemeriksaannya sudah selesai dilakukan ya Bu ya. Dari hasil pemeriksaan tadi yang telah dilakukan tidak ada benjolan ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Bidan. Silakan masuk Ibu. Oh iya Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Oh iya, saya dulu ya Bu ya. Ya Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya Bidan Adela Fitri yang bertugas hari ini. Dan ada iya. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Zalfa Alifah. Oh, Ibu Zalfa. Ibu alamatnya di mana Bu? Dekat Bu di sini di Jalan Garung-Garung Kulon Mampir Oh, Gang-Gang. Ibu jalan ya? Jalan jalan aja ke sini. Ibu sekarang usia Ibu berapa Bu? Berapa tahun? Usia saya tahun ini menginjak 24 tahun. Oh, 24 tahun, masih muda ya Bu ya. Jadi malu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya, jadi gini Bu Bidan, saya kesini tuh saya sedang mengalami keputihan terus. Oh, keputihan. Sejak kapan Ibu keputihannya? Sejak sekitar 1 bulan yang labu. 1 bulan. Oh, sudah 1 bulan yang lalu ya. Di antara siklus haid Ibu, apakah ada keluar bercak darah, bercak banyak? Di antara siklus saya ada sih Bu, ada sedikit bercak seperti darah. Sebelum keputihan Ibu yang sekarang ini, sebelumnya Ibu pernah mengalami keputihan juga nggak Bu? Oh pernah, tapi itu udah lama Bu. Lama diobatin nggak Bu? Enggak sih, itu hilang sendiri. Hilang Nggak sendiri. diobatin. Di keluarga Ibu nih ya, mohon maaf, apakah ada riwayat keputihan juga? Tidak ada sih Bu. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Nah, untuk melengkapi pemeriksaan kita hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan pap smear ya Bu ya. Iya, pap smear. Pap smear itu apa ya? Jadi pap smear itu adalah pemeriksaan sitologi ya Bu, dari serviks ke porsio ibu. Nah, ini itu untuk melihat apakah adanya perubahan atau keganasan pada serviks atau porsio ibu. Untuk hasilnya nanti saya segera hubungi kembali Ibu ya Bu ya, melalui WhatsApp. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Bu Bidan. Ya, sama-sama. Untuk dapat melihat proses perkuliahan interaktif antara dosen dengan mahasiswa, berikut akan disajikan proses rekaman pembelajaran dengan Zoom meeting pada salah satu topik mata kuliah kesehatan reproduksi yang saya ampu
pada situasi kesehatan reproduksi remaja. Selamat menyaksikan. Kesempatan bertemu ya, meskipun masih dalam kondisi sebagian ya blended learning ya, dengan kondisi diskusi ini bisa dengan daring. Nah, nanti mungkin kalau ada praktikum, nanti mahasiswa bisa berkunjung ke kampus ya, kondisinya ya. Ya baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mungkinnya kepada rekan-rekan dan Ibu Verina. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan rahmat kesehatan hingga saat ini. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok kelas A dan B mengenai kesehatan reproduksi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja. Mungkin untuk presentasi pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh kelompok dari Teriska dan kawan-kawan. Mangga kepada Teriska, saya persilakan. Mungkin sebelumnya untuk sesi pertanyaan juga nanti akan dibuka terlebih dahulu satu termin yang terdiri dari 3 penanya. Selanjutnya akan diteruskan seperti itu. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan kepada Teriska dan kawan-kawan. Untuk topik yang pertama yaitu mengenai remaja dan kesehatan reproduksi remaja. Next slide. Nah, di sini ada pengertian dari remaja. Nah, pengertiannya adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Kementerian Kesehatan membagi periode remaja menjadi 3 bagian, yaitu masa remaja awal dari umur 10 sampai 13 tahun, masa remaja menengah 14 sampai 16 tahun, dan masa remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Nah, kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai keadaan kesejahteraan fisik dan psikis seorang remaja, termasuk keadaan terbebas dari kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual. Yang kedua, tumbuh dan perkembangan remaja, perubahan fisik dan pubertasnya. Terima kasih. Mungkin kita buka sesi selanjutnya. Mangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin tadi kepada rekan-rekan yang sudah raise hand, mangga untuk bertanya kepada kelas A maupun kelas B. Dipersilahkan. Assalamualaikum, izin bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Izin memperkenalkan diri, saya Alicia dari kelas A. Kan tadi di makalah dijelaskan penyebab dari dismenor pada remaja itu ada dismenor primer dan juga sekunder. Lalu yang ingin ditanyakan, bagaimana perbedaan dari gejala dismenor primer dan sekunder? Terima kasih. Assalamualaikum, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novanka dari kelas 2A. Izin bertanya kepada kelompok 1, apa saja gangguan kesehatan mental yang dapat dialami oleh remaja perempuan ketika memutuskan untuk pernikahan dini, dan bagaimana cara kita untuk mengubah mindset remaja agar tidak terjadinya pernikahan dini lagi. Terima kasih. Mungkin satu lagi, dipersilahkan kepada yang ingin bertanya. Baik, izin masuk. Moderator izin bertanya. Ya mungkin dari Anissa untuk kelas 1A ya, kelompok kelas 1A, menyimpulkan mengenai definisi kesehatan reproduksi bagi remaja yang tadi dijelaskan. Dari definisi tersebut kan kesehatan reproduksi itu dibilang sejahtera nih kalau misalnya 2 elemen dari fisik maupun psikis itu baik gitu. Tapi jika kita melihat di masa muda sekarang,
Sosial juga sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi bagi remaja. Terjadinya perubahan hormonal, fisik, dan lain hal pada remaja itu kan jadi indikator dalam perubahan sistem reproduksi ya. Lalu hubungannya dengan sosial, seperti yang sering kita lihat dan dengar beritanya sekarang, masih banyak terjadi pelecehan seksual dan bahkan rata-rata atau mayoritas terjadi di kalangan remaja gitu, akibat dari pergaulan sosial kah atau lain halnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih peran kita selaku pelopor kesehatan ibu dan anak dalam menanggapi hal tersebut? Bagaimana pelaksanaannya agar bisa mengedukasi orang tua dan remaja tersebut jika dilihat dari sudut pandang budaya dan sosial yang pasti berbeda-beda? Terima kasih. Baik, mungkin sudah ada pertanyaannya ya. Monggo kepada rekan-rekan yang bagi yang ingin menjawab langsung on mic saja. Izin masuk moderator. Ya, izin jawab pertanyaan dari Alicia ya, terkait bagaimana perbedaan gejala dari dysmenor primer dan dysmenor sekunder gitu ya. Jadi kalau dysmenor primer itu dysmenor yang nyeri haidnya itu dijumpai dengan kelainan tanpa adanya kelainan pada alat-alat genital gitu. Biasanya itu terjadi pada sebelum dan atau bisa bersamaan pada masa menstruasi dan berlangsung selama sekitar 2-3 hari gitu. Biasanya nyeri haidnya itu seperti kram, terus bisa juga disertai sakit kepala. Kalau misalnya dysmenor sekunder itu nyeri haid yang disertai dengan kelainan pada panggul gitu. Terus untuk biasanya dysmenor sekunder itu terjadi pada usia 30-40 tahunan gitu. Terus disertai dengan gejala lain kayak kemandulan atau pendarahan yang abnormal. Dan bidan, ini sudah disepakati ya oleh WHO, terus UNFPA ya, sama ICM ya. Nah, jadi dikatakan nih bahwasanya apa sih ini pathway to health ya, pathway to health midwifery tahun 2030 ya gitu ya, bahwasanya semua perempuan dalam usia reproduksi itu termasuk remaja ini ya memiliki akses universal terhadap layanan kesehatan midwifery ya, layanan kesehatan kebidanan yang dibutuhkan ya. Jadi termasuk remaja loh ini ya, termasuk adolescent tadi ya. Nah, ini jadi kita harus benar-benar nih amanatnya ya dari ICM, WHO, UNFPA ya sampai tahun 2030. Ini kan 2022 berarti sampai 8 tahun ke depan harus membenahi pondasi ya. Pondasi terkait sistem kesehatan reproduksi remaja ini ya. Nah, ini ya kita lihat nih. Jadi kalau kita lihat ya di mana nih kita bisa menghubungkan ya konteks dalam continuity of care itu bukan hanya dari kehamilan, tapi dalam konteks bahwasannya dia itu menjadi remaja yang sehat baik tumbuh dan berkembangnya ya. Karena ini nanti keluarannya. Jadi dari perempuan yang sehat, dia hamil dan bersalinnya dan nifasnya sehat, kemudian dia punya anak yang sehat, tumbuh dan kembangnya ya. Ini kan tadi ya, makanya si ibu tadi loh. Karena nanti akan lahir remaja yang sehat. Karena kalau udah remaja nanti begitu dia dewasa menjadi women's health lagi ya. Ya, gitu ya. Nah, ini juga klinik PKPR ya. Kita juga udah punya ya. PIKR Puri Ligar ya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi wahana Anda belajar untuk edukasi remaja ya. Jadi jangan biarkan remaja sendirian. Mereka tuh butuh bantuan, mereka juga butuh pendampingan, mereka juga butuh bagaimana mereka juga diingatkan berkomunikasi dengan orang tua ya. Jadi bukan hanya menuntut orang tua kepada anak, tapi juga sebaliknya anak pun bagaimana berperilaku kepada orang tua gitu ya. Jadi sama-sama ada orang tua juga sayang sama anak gitu ya. Nah, tapi anak juga tadi
tahu bahwa itu adalah kasih sayang orang tua, ya. Kita sama-sama itu ya. Nah, kalaupun misalnya takut ya tadi dengan online nih bagus ya. Kalau misalnya Puriliger udah ada online, boleh ya, boleh dikembangkan ya. Bisa DM dari Instagram ya, atau chat atau SMS gitu ya. Kalau memang nggak punya kuota misalnya, ya harus siap ya. Nah, memang kita mau membantu kok gitu kan. Silahkan dimanfaatkan. Demikian ya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi. Sudah dapat disaksikan bagaimana proses dari mulai delivery, interaksi, dan asesmen. Demikian yang dapat disajikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.